Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Salve sahabat muda channel Aku Katolik semuanya. Senang berjumpa dengan sahabat muda channel Aku Katolik semuanya. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pernah nggak sahabat semua bertanya, apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti Misa Kudus? Nah, di dalam video kali ini, channel Aku Katolik akan membahas tentang persiapan untuk mengikuti Misa Kudus atau Ekaristi Kudus. Namun sebelumnya, dukung terus channel Aku Katolik dengan share, like, dan komen agar channel Aku Katolik terus berkembang. Seperti kita ketahui bersama, Ekaristi yang sangat luhur merupakan puncak iman Kristiani, sebab merupakan tindakan Kristus dan gerejanya. Dan melalui pelayanan imam, Kristus menjadi kurban dan santapan bagi kita semua. Hal ini terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik 899. Maka adalah perlu persiapan yang sungguh-sungguh untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan dalam hal ini sebelum mengikuti Misa Kudus. Oleh karena itu, saat kita hendak mengikuti perayaan Ekaristi, persiapan lahir dan batin tentunya perlu karena sangat membantu kita untuk bisa berjumpa lebih intim dengan Tuhan dengan mengikuti beberapa petunjuk praktis berikut. Pertama, baca dan renungkanlah bacaan Misa Kudus hari itu sebelum menghadiri Misa. Malam sebelumnya doa malam atau pagi hari doa pagi dari website atau renungan harian yang berdasarkan kalender gereja. Awali permenungan akan sabda Allah ini dengan doa syukur. Demikian juga di akhir renungan. Jika semua anggota keluarga beragama Katolik, kita dapat merenungkannya bersama-sama sebagai satu keluarga, yaitu suami, istri, dan anak-anak. Hal ini baik juga untuk menanamkan kebiasaan membaca dan merenungkan kitab suci pada anak-anak. Kedua, ambillah suatu ayat yang dapat kita ingat untuk kita ulangi di dalam hati. Kita dapat mengulangi ayat ini dan meresapkannya di dalam hati. Atau renungkanlah beberapa tema kasih Tuhan berkaitan dengan Ekaristi Kudus. Ketiga,
Periksalah batin, dan jika kita menemukan dosa yang cukup berat, akukanlah dosa tersebut di hadapan Tuhan, dan juga buatlah ketetapan hati untuk mengaku dosa pada pastor dalam sakramen tobat, jika memungkinkan sebelum misa. Namun jika tidak, secepatnya pada hari-hari berikutnya. Keempat, untuk persiapan misa kudus hari Minggu, persiapkan segala sesuatu sebelumnya supaya tidak tergesa-gesa. Misalnya, siapkan uang persembahan atau kolektif. Bangunlah lebih pagi jika perlu. Siapkanlah pakaian yang pantas dan sopan untuk kita pakai ke gereja. Contoh sederhana, jika kita punya sepatu, pakailah sepatu, bukan sandal, apalagi sandal jepit. Jika kita punya baju berlengan, ingatlah bahwa apa yang terlihat dari luar adalah cerminan dari isi hati. Lagi pula, sang tamu agung yang akan kita sambut adalah lebih mulia dari seorang presiden atau raja. Kelima, persiapkanlah kurban rohani yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa setelah dibaptis, kita dipilih Tuhan sebagai bangsa pilihan, umat yang rajani, yang memiliki imamat bersama. Maka meskipun pemimpin misa adalah iman yang telah ditahbiskan, yang bertindak atas nama Kristus, namun itu bukan berarti kita hanya menonton. Sebaliknya, kita juga harus mengambil bagian dalam kurban itu, sebagai anggota tubuh Kristus yang menghantar persembahan kita bersama-sama dengan kurban Kristus Sang Kepala. Kurban persembahan yang dapat kita persiapkan adalah kurban pujian dan syukur atas rahmat Tuhan yang kita terima, atau bahkan kurban hati yang hancur. Jika kita sedang menghadapi pergumulan dan permasalahan, persiapkanlah semua kurban itu di dalam hati kita agar dapat kita bawa ke hadapannya. Keenam, janganlah makan atau minum dalam waktu kurun 1 jam sebelum menerima komuni. Hal ini terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 919. Di dalamnya menyebutkan bahwa seseorang yang akan menerima Ekaristi Kudus harus berpuasa sedikitnya 1 jam sebelum komuni. Artinya tidak makan dan minum, kecuali air putih dan obat. Sesungguhnya peraturan ini tidaklah sukar karena hampir praktis, artinya tidak makan dan minum dalam perjalanan ke gereja. Jika jarak rumah dan gereja sekitar setengah jam, dan jika kita datang ke gereja sekitar 15 menit sebelum misa dimulai, untuk sungguh memberikan keistimewaan pada Kristus yang akan menjadi santapan rohani. Yang terakhir adalah datanglah cukup awal, supaya setidaknya ada waktu untuk berdoa, misalnya 10-15 menit sebelum misa dimulai, dan memenangkan hati dan pikiran sebelum mengikuti misa. Nah, demikianlah tadi video penjelasan dari channel Aku Katolik tentang persiapan sebelum ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus. Semoga dengan video ini sahabat semua bisa mempersiapkan diri dengan baik saat akan pergi merayakan perayaan Ekaristi atau misa. Terima kasih, salve.